Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya atas nama Maria Didandung dari Prodi Kepemimpinan Kristen semester yang kelima akan mempresentasikan tugas pribadi saya, yaitu dari salah satu mata kuliah perilaku organisasi dengan judul presentasi saya adalah nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, tentang pengertian nilai dan ciri-ciri nilai. Yang kedua, pengertian sikap dan ciri-ciri sikap. Dan yang ketiga, pengertian kepuasan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Saya masuk ke dalam pembahasan yang pertama, pengertian nilai dan ciri-ciri nilai. Nilai merupakan kumpulan sikap, perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal yang mengenai baik buruk, benar salah, patut tidak patut, mulia hina, maupun penting atau tidak penting. Dalam kenyataannya, orang dapat saja mengembangkan perasaannya sendiri yang mungkin saja berbeda dengan perasaan sebagian besar warga masyarakat. Kenyataan ini melahirkan adanya nilai individu, yakni nilai-nilai yang dianut oleh individu sebagai orang perorangan, yang mungkin saja selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain, tetapi dapat pula berbeda atau bahkan bertentangan. Pengertian nilai menurut para ahli, yang pertama oleh Suejono Suekamto. Ia menganggap bahwa nilai merupakan suatu konsep abstrak yang terdapat pada manusia. Hal ini disebabkan atas nilai yang menurutnya baik ataupun jelek sekalipun. Apabila nilai baik pasti menggambarkan kepribadian yang baik, sedangkan nilai yang buruk akan memunculkan sifat jelek yang kurang disenangi oleh beberapa kelompok. Akibatnya akan menimbulkan masalah baru yang berujung pada konflik. Itu menurut Suejono Suekamto. Dan yang selanjutnya menurut Ward, nilai menurut Ward adalah suatu petunjuk di mana kejadiannya berlangsung cukup lama. Dari petunjuk itu, kehidupan seseorang bisa terarah hingga mempunyai sifat kepuasan tersendiri. Itu sebabnya Ward mampu membagi nilai dalam dua hal, yaitu nilai baik dan nilai jelek. Itu menurut Ward. Dan yang selanjutnya menurut Simanjuntak. Simanjuntak menyatakan bahwa nilai adalah sekumpulan pemikiran seseorang atas perilaku yang bersifat baik dan buruk. Perilaku tersebut disebabkan adanya tradisi yang dianut oleh masyarakat itu sendiri dan selalu dijadikan secara terus-menerus. Itulah pengertian nilai menurut para ahli. Baik, selanjutnya ciri-ciri nilai. Ciri-ciri nilai antara lain adalah yang pertama, merupakan bentuk masyarakat sebagai hasil interaksi antara warga masyarakat. Yang kedua, disebarkan di antara masyarakat, bukan bawaan sejak lahir. Yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Yang keempat, merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang kelima, bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, bersifat relatif. Yang keenam, dapat mempengaruhi perkembangan diri manusia atau seseorang. Yang ketujuh, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Dan yang kedelapan, cenderung berkaitan satu dengan yang lain dan membentuk sistem. Itulah pembahasan tentang nilai. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu sikap. Pengertian sikap. Sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi objek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya.
Selain itu, sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek dan situasi tertentu. Itu pengertian sikap secara umum. Para ahli juga mendefinisikan tentang pengertian sikap ini. Yang pertama adalah dari Kerr dan Kurzweil. Menurutnya, sikap sebagai organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai aspek dunia individu. Dan yang selanjutnya menurut Lauvire mengatakan bahwa sikap sebagai suatu pola perilaku terdeteksi atau kesiapan antisipatif predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Dan yang terakhir menurut Suetarmo, sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tertentu. Sikap senantiasa diarahkan kepada sesuatu, artinya tidak ada sikap tanpa objek. Sikap diarahkan kepada benda-benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma, dan lain-lain. Ciri-ciri sikap diantaranya yang pertama, sikap tidak dibawa sejak lahir. Itu artinya manusia dilahirkan tidak membawa sikap tertentu pada suatu objek. Oleh karenanya, maka sikap terbentuk selama perkembangan individu yang bersangkutan. Karena terbentuk selama perkembangan, maka sikap dapat berubah dan dapat dibentuk dan dipelajari. Namun kecenderungannya sikap bersifat tetap. Yang kedua, sikap selalu berhubungan dengan objek. Itu artinya sikap terbentuk karena hubungannya dengan objek-objek tertentu melalui persepsi terhadap objek tersebut. Yang ketiga, sifat dapat tertuju pada suatu objek dan sekumpulan objek. Bila seseorang memiliki sikap negatif pada satu orang, maka ia akan menunjukkan sikap yang negatif pada kelompok orang-orang tersebut. Yang keempat, sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Itu artinya jika sikap sudah menjadi nilai dalam kehidupan seseorang, maka akan berlangsung lama. Tetapi jika sikap belum mendalam dalam diri seseorang, maka sikap relatif dapat berubah. Yang terakhir, sikap mengandung perasaan atau motivasi. Artinya adalah sikap terhadap sesuatu akan diikuti oleh perasaan tertentu, baik positif maupun negatif. Sikap juga mengandung motivasi atau daya dorong untuk berperilaku. Itulah penjelasan tentang sikap dan ciri-cirinya. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian kepuasan kerja. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap karyawan akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku dalam dirinya. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan, dan sebaliknya. Kepuasan kerja merujuk pada sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Seorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan sikap positif terhadap pekerjaannya, dan sebaliknya apabila karyawan tidak puas dengan pekerjaannya, karyawan tersebut akan menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. Manusia dalam hidup mempunyai kebutuhan mendasar yang tidak mungkin dapat dihilangkan, karena kebutuhan tersebut mendasari perilaku seseorang. Jika seseorang dalam bekerja merasa kebutuhannya sudah terpenuhi, maka akan timbul perasaan kepuasan kerja dalam diri mereka. Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Hal ini disebabkan oleh karena kepuasan kerja dapat mempengaruhi perilaku kerja seperti malas, rajin, produktif, dan lain-lain, atau mempunyai hubungan dengan beberapa jenis perilaku yang sangat penting dalam organisasi. Kepuasan kerja menurut para ahli, yang pertama
Yang pertama, menurut Lukas, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kerja seseorang. Yang kedua, menurut Robin dan Jutger, kepuasan kerja adalah suatu sikap umum individu terhadap pekerjaannya, di mana dalam pekerjaan tersebut seseorang dituntut untuk berinteraksi dengan rekan-rekan kerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, memenuhi standar kerja. Dan yang terakhir, menurut Siagian, kepuasan kerja bukan hal yang sederhana, baik dalam arti konsepnya maupun dalam arti analisisnya. Kepuasan mempunyai konstansi yang beraneka ragam. Meskipun demikian, tetap relevan untuk menggerakkan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif tentang pekerjaannya. Dan yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, kondisi kerja. Artinya, jika seluruh kebutuhan seseorang untuk bekerja terpenuhi, baik itu dari bahan yang dibutuhkan maupun lingkungan yang menunjang, maka kepuasan kerja akan terjadi. Dan yang kedua, peraturan, kebudayaan serta karakteristik yang ada dalam organisasi tersebut. Jika peraturan dalam menjalankan pekerjaan dapat mendukung terhadap pekerjaannya, maka karyawan atau para pekerja akan merasakan kepuasan kerja. Yang ketiga, kompensasi dari pekerjaannya yang seimbang dengan pekerjaan yang telah ia lakukan. Yang keempat, efisiensi kerja. Dalam hal ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam pekerjaannya. Apabila kepuasan kerja itu ada, salah satunya adalah dengan bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima, peluang promosi, yaitu di mana adanya suatu peluang untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja seseorang, di mana diberikan jabatan atau tugas yang lebih tinggi dan disertai dengan kenaikan gaji. Promosi ini sangat mempengaruhi kepuasan kerja, dapat dihargai dengan dinaikkan posisinya disertai gajinya yang akan diterimanya. Yang terakhir, rekan kerja atau partner kerja. Kepuasan kerja akan muncul apabila dalam suatu organisasi terdapat hubungan yang baik antara yang satu dengan yang lain. Misalkan, anggota kerja mempunyai cara atau sudut pandang atau kebiasaan yang sama dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga dalam bekerja juga tidak ada hambatan karena terjalin hubungan yang baik. Itu penjelasan tentang kepuasan kerja. Kesimpulannya adalah, dari apa yang telah saya sampaikan dalam presentasi ini, nilai, sikap, dan kepuasan kerja sangat mempengaruhi pribadi seseorang ketika bekerja dalam sebuah organisasi. Nilai tidak dibawa sejak lahir. Sikap pula juga tidak dibawa sejak lahir, dan masing-masing ahli juga telah mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian nilai dan sikap. Nilai dan sikap itu terbentuk dalam pribadi seseorang karena ia sudah memahami tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Dalam sebuah organisasi, seseorang akan bekerja dengan giat karena ia merasa puas. Maka dari itu, kepuasan kerja juga sangat penting dalam membentuk karakter dan pribadi individu dalam sebuah perusahaan atau organisasi di mana ia bekerja. Misalnya, kenaikan pangkat dan penambahan gaji akan membuat individu tersebut merasa puas saat bekerja, dan ia akan melakukan pekerjaannya dengan lebih giat lagi. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang karyawan mengalami penurunan jabatan, maka ia tidak akan merasa puas dengan pekerjaannya dan timbul rasa malas untuk melakukan dan melaksanakan pekerjaannya itu. Maka oleh sebab itu, sikap dan karakter individu dalam organisasi sangat beragam, tergantung dengan nilainya, sikapnya, dan kepuasannya saat bekerja dalam sebuah organisasi. Baik,
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas perhatiannya, dan saya juga memohon maaf jikalau ada banyak kekurangan dalam penyajian materi pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Tuhan memberkati.